Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutma Amanah, NIM 10322120. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Politik Hukum, yaitu Dinamika Hukum Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan perundang-undangan tentang pemilu merupakan salah satu dari sedikit peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sering dimohon pengujian materi, baik pengujian konstitusionalitas undang-undang pemilu terhadap konstitusi dan Mahkamah Konstitusi maupun pengujian materi peraturan KPU terhadap undang-undang pemilu oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi dan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu yang pertama, jumlah anggota KPU kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 10 nomor 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 2017. Jumlah anggota KPU kabupaten atau kota sebanyak 3 maupun 5 orang. Ketentuan tersebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 PUU tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 5 orang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 PUU tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten atau kota yang tercantum dalam lampiran 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kriteria jumlah anggota KPU kabupaten atau kota sebanyak 5 orang atau 3 orang sebenarnya disebutkan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Penentuan jumlah anggota KPU kabupaten atau kota didasarkan pada perhitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antar luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan kabupaten atau kota dengan hasil perhitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 jumlah anggota KPU kabupaten sebanyak 5 orang. Kabupaten atau kota dengan hasil perhitungan kurang dari 500.000 orang jumlah anggota KPU kabupaten kota sebanyak 3 orang. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 PUU tahun 2018, penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf C bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, keabsahan rapat pleno KPU kabupaten atau kota. Berdasarkan pada pasal 44 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, rapat pleno KPU kabupaten atau kota dengan jumlah anggota 3 orang sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota KPU kabupaten atau kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Ketentuan pasal 44 ayat 1 huruf B ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 PUU tahun 2018. Yang ketiga, keabsahan putusan rapat pleno KPU kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 44 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, keputusan KPU rapat pleno KPU kabupaten atau kota jumlah 3 orang sah apabila disetujui oleh seluruh anggota KPU kabupaten atau kota yang hadir. Perubahan ketentuan tentang keabsahan rapat pleno kabupaten atau kota selaras dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 PUU tahun 2018 yang menyatakan jumlah anggota KPU kabupaten atau kota semua daerah adalah 5 orang, bukan 3 atau 5. Yang keempat, jumlah anggota PPK
panitia pemilihan kecamatan berdasarkan pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Anggota PPK sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 PUU Tahun 2018. Ketentuan pasal 51 ayat 50 pasal 52 ayat 1 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 5 orang. Yang kelima, verifikasi partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 PUU Tahun 2017, frasa telah ditetapkan dalam pasal 173 ayat 1 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Implikasi dari putusan tersebut, semua partai politik beserta pemilu harus lulus verifikasi KPU, baik partai politik baru maupun partai politik peserta pemilu sebelumnya. Selanjutnya, syarat calon peserta pemilu perorangan atau DPT. Berdasarkan pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat membuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang atau jasa berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 PUU Tahun 2018, pekerjaan lainnya bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula mengurus fungsional partai politik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 PUU Tahun 2018. Dengan demikian, calon anggota DPT tidak boleh menjadi pengurus atau fungsional partai politik. Selanjutnya, batas waktu penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPT. Berdasarkan pada pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, daftar